sekolah penting untuk pelajaran kita supaya kita menjadi orang yang terpelajar. Tapi hobi lah yang menghasilkan uang. Betul. Pelajaran itu yang akan jadi pelajaran di sekolah semuanya akan jadi uang belum tentu, itu dia. Betul. Itulah salahnya, salah pilih hobi berarti masuk hobi tidur, kagak ada hobi tidur. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Seorang pemain sinetron yang sudah sangat dikenal semua orang di Indonesia. Seorang yang sudah malang melintang, ya bisa dikatakan 10-20 tahun terakhir. Dan sampai sekarang pun masih eksis di dunia film. Tessa Kaunang. Gimana kabar? Hai Gary, Aduh, apa kabar? kayaknya agak kaku kita ya. Iya, karena susah gue untuk ngomong yang serius sama seorang Tessa Kaunang. Kayaknya kita nggak bisa ngomong serius-serius. Iyalah, tapi gua, ngapain serius? Iya. Hidup ini udah terlalu serius Aduh. ya kan. Jadi kita tuh dibawa santai terus. Kayaknya kita perlu minum yang manis-manis karena hidup ini udah terlalu pahit, jadi harus diganti sama minuman yang manis gitu ya. Oh iya. Terima kasih buat minumannya ya. Jadi gimana kabar nih? Baik dong Tessa pastinya, Kaunang. baik. Puji Tuhan sampai detik ini meskipun di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, Tuhan masih berkati saya dan keluarga dengan semua kerjaan-kerjaan yang masih jalan gitu kan. Lancar, meskipun kemarin tuh sinetron baru selesai, yang stripping baru selesai kan, baru selesai baru bungkus, tapi kan ada kerjaan-kerjaan lain juga gitu. Yang terpenting berkat yang dikasih Tuhan itu tetap adalah kesehatan gitu. Sampai detik ini puji Tuhan ya, bukan pamer, bukan sombong, tapi ya diizinkan Tuhan sampai sekarang tetap sehat, ya kan? Tidak ada, mungkin Gary juga sama tidak, belum pernah merasakan COVID kan ya? Oh udah pernah. Oh udah pernah ya? Udah pernah ya? Kalau gua ya puji Tuhan sampai sekarang tidak, anak-anak juga enggak. COVID, vaksin ya jangan pernah dong Ger. Ya Allah lu mah. Gua doain biar jangan pernah. Jangan pernah, ya kan? Ya mungkin kayak batuk, pilek, flu apa segala macam kemarin pernah, tapi itu tidak yang terlalu parah. Yeah. Anak-anak juga udah, kita juga vaksin semuanya udah lengkap ya. Pokoknya intinya sih kalau gua ngerasa sampai detik ini apapun yang dikasih Tuhan itu semuanya memang yang terbaik buat kita lah gitu. Jawaban Tessa ini sampai membuat gue jadi berpikir apakah jalan hidup yang selanjutnya menjadi seorang penginjil atau seperti apa. Wow. Kan? Karena gue pun jadi nggak tahu mau nanya apa lagi kan. Ya, benar-benar padat gitu. Masukannya padat jelas. Tapi ya puji Tuhan ya sampai sekarang sehat dan ya gue sih nggak berharap bahwa orang yang belum kena harus kena ya. Iyalah, setiap orang punya kekebalan tubuh masing-masing. Betul. Dan tidak harus semua orang pernah mengalami. Cuman sepemikiran gua kalau misalnya kita pernah kayak gua pernah lah kemarin ini batuk flu, baru ini aja masih ada batuk flu gitu kan. Mungkin itu pun udah termasuk dalam kita mempunyai kekebalan tubuh diri kita sendiri. Betul. Nah, setiap orang juga punya antisipasi body sendiri-sendiri gitu loh. Jadi mungkin bisa ada yang sampai parah banget, mungkin juga bisa biasa aja gitu loh. Jadi beda-beda sih sebenarnya. Untuk COVID selama 2 tahun terakhir ini Tess, gimana lu dalam pekerjaan lu syuting ya? Kan kita tahu kalau syuting tentu melibatkan banyak orang. Nah gimana tuh cara terganggu pasti ya di awal-awal COVID tahun 2000. Oh ya, waktu awal-awal itu waktu itu ada syuting stripping juga, itu sempat berhenti 1 bulan. Dan pada saat mau kembalinya itu ditanyain sama semua pemain, kru, setuju nggak untuk kita lanjutin. Dan memang waktu itu kan lokasinya itu sebenarnya di perkampungan, di Jati Asih atau di mana lah pokoknya begitu. Nah padat itu penduduk. Iya, memang kita situasinya adalah di dalam perkampungan gitu, dan nggak mungkin kita kembali ke sana gitu. Penduduknya mungkin perkampungan itu pun nggak akan nerima kita gitu. Akhirnya kita pindah waktu itu di studio MNC ya, kita syutingnya karena produksi dari MNC. Ya
dengan segala macam persetujuan akhirnya kita bisa kembali. Nah, itulah awal-awal waktu pandemi itu berada di Indonesia, kita lagi syuting itu. Sampai terus ternyata pandemi itu masih terus jalan sampai sekarang. Ya udah ada beberapa sinetron sampai yang terakhir ini Jodoh Wasiat Bapak di Antv itu. Nah, itu kita tetap harus jalan gitu, mau nggak mau, karena kita ini pemain lapangan, kita pekerja lapangan. Kita nggak bisa syuting dari rumah sendiri pakai HP, kan nggak mungkin. Betul. Kita harus datang ke lokasi dengan terpaksa. Waktu itu juga di lokasi sebenarnya sih hampir pernah terjadi hampir 90% kita kena COVID semua, yang lain-lain. Bahkan kru sampai segala macam. Nah, akhirnya sempat di stop, kemudian ada yang istirahat, ada yang berobat apa segala macam, sampai akhirnya kita mulai lagi. Itu memang kendala-kendalanya lah yang kita lalui lah bersama. Bukan cuma di film ya, tapi di mana-mana juga begitu ya, di kantor. Ya, tapi ada kalau kantor-kantor kan mungkin masih bisa WFH. Iya, betul. Kita nggak bisa. Benar, karena main film mau nggak mau harus di tempat. Iya, kita terpaksa harus bekerja di lapangan. Betul. Kita bekerja di lapangan, dan dunia entertain ini memang sampai sekarang gue rasain meskipun pandemi tidak pernah berhenti. Iya. Itu kayak yang di di TV-TV ada yang live juga kan tetap berjalan tuh. Betul. Tapi memang ada peraturan-peraturan yang berbeda. Misalkan yang tadinya ada tim penonton alay-alay, sekarang udah nggak ada. Nggak boleh rame-rame lagi kayak gitu. Terus kemarin-kemarin mungkin kayak konser-konser musik nggak boleh gitu kan. Kayak sekarang udah mulai ada aturan-aturan yang lain lagi gitu. Sebetulnya COVID ini salah satu situasi yang memang menyebabkan semua orang merasakan dampaknya ya. Tapi secara pribadi Tes, gue kenal lu udah cukup lama juga nih. Tentu Tessa yang sekarang tentu bukanlah Tessa yang mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Bagaimana merintis karir. Gue pingin di Energi Kata ini lu ceritain dong perjalanan hidup lu pada waktu awal, gimana bisa masuk ke dunia film, apakah emang itu cita-cita ataukah memang kebetulan nggak sengaja, terus dalam perjalanan mungkin kendala-kendala yang mungkin membuat lu sempat mau menyerah atau apapun itu. Intinya bahwa Energi Kata ini gue pingin narasumber itu memberikan satu cerita yang bahkan kalau bisa untold story bagus tuh. Kata-kata yang berenergi lah ya. Sesuai dengan judulnya, sesuai dengan ya, judulnya kan. Ya kan artinya gue percaya bahwa semua orang pasti bisa mengklaim dia punya perjalanan hidup. Iya. Nah, mungkin kalau awal karir itu sebenarnya waktu itu ikut pemilihan Gadis Sampul. Waktu itu dahulu kala ya adik-adik semua. Tahun berapa ya? Ya dengerin dulu dong. Adik-adik semua dahulu kala itu masih ada yang namanya majalah ya, majalah pakai kertas. Kalau sekarang semuanya elektronik ya kan, nggak bisa gitu. Kita lebih seneng buka HP ya kan, lihat berita di situ aja gitu kan. Dulu kertas. Nah. Ada pemilihan-pemilihan, nah ada namanya pemilihan Gadis Sampul dari majalah Gadis. Gua jadi finalisnya tahun 1993. 93. Dan itu masih umur 16 tahun. Jadi saya masuk ke dunia entertain dari umur 16 tahun. Dari tahun 93. Coba dihitung pakai kalkulator. Jadi berapa tahun sampai 2021? 2021 dikurangin 1993. Kira-kira berapa tahun, Syai? Berarti ibu ini sudah lumayan dewasa juga ya, Bu ya? Bukan dewasa, bilang aja tua, nggak apa-apa. Atau senior lebih enak ya. Lebih enak senior. Sebenarnya saya bukan senior, lebih ke saya sudah mateng ya, lebih mateng. 30 tahun, 30 tahun ya, bukan 20 tahun. Jadi lumayan ya. Kalau kita melihat seorang Tessa ini yang tampilannya seperti ini, orang nggak bakalan nyangka loh 30 tahun ditambah 16 tahun berarti udah berapa banyak senior dan sudah matang. 30 tahun tambah 16 tahun. 30 tahun di dunia perfilman dan 16 tahun ya umur gue 46 maksud lo, udah iya. ngomong. Jadi kan lebih enak kita membicarakan tuh dari sisi yang berbeda sehingga kesannya kan elegan ya. Tapi siapa nyangka kalau seorang 46 tahun cantiknya seperti begini. Nah, itu semua karena anugerah. Waduh, mantap nih. Ya intinya kalau misalnya kita mau terus setia ya dalam satu pekerjaan kita nikmati, kita syukuri, kita senangi, kita tuh bisa loyal dalam satu pekerjaan, kita pasti akan membuahkan hasil. Jadi ya bisa dihitung lah dari
umur 16 tahun Iya. sampai sekarang udah 30 tahun gitu berkiprah di dunia entertain. Apa yang bisa gue dapat sampai sekarang? Apakah nama baik kah atau nama buruk kah? Kesan baik kah, kesan buruk kah? Kan bisa dilihat Betul. semuanya gitu loh. Dan apalagi kayak kondisi sekarang di mana rekam jejak kita itu udah terekam di digital gitu kan. Betul. Jadi tidak akan bisa hilang untuk sampai ke anak cucu kita. Iya, betul. Gitu. Ada baiknya kita selalu merekam hal-hal yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Betul. Gitu. Ya itu jadi ikut majalah gadis waktu itu berarti model-modelan lah ya, model-modelan Gua masih remaja. Zaman-zaman itu ada Aneka Yes kalau nggak Ya salah, betul, ada kan. majalah-majalah high, mode semuanya. Waktu itu angkatan gue juara satunya itu Ersa Mayori, juara duanya Wulan Indri Safitri, juara tiganya Meisya Siregar yang Meisya. sekarang istrinya Baby Romeo. Meisya Itu, Siregar, nah ya. ada Jihan Fahira juga finalis sama gue. Itu angkatan-angkatan gue. Kalau Dian Sastro di bawah kita. Kalau Dian Sastro tuh 95 apa 96 gitu. Dian Sastro 99. Iya, itu anak-anak gadis tuh ada Mbak Desi Ratnasari, banyak. Kris Dayanti juga anak gadis sampul. Dayanti, Itu ya. banyak. Pokoknya lulusan gadis sampul zaman dulu, aduh Gue banyak ingat banget. Krisdayanti juga dulu waktu nyanyi di Asia Bagus kalau nggak salah dulu ya. Iya, akhirnya Tapi- dia jadi penyanyi. Anyway, begitu lu ngomong tentang gadis sampul, Aneka Yes, dan gua tahu berarti kita seumuran karena mungkin yang sebagian besar nonton apa tuh ya yang dibilangin sama Tante Tessa sama Iya, kalau yang masih muda-muda mungkin Ya. nggak ngerti ya. Tapi mungkin yang seangkatan kita 70-an ya kan, 70-an late gitu, 80 awal gitu, mungkin mengerti juga lah. Gue ingat Pasti tuh ngerti kalau lah. Aneka Yes dulu tuh ada satu lembar kita daftarin kalau pingin nongol, pingin jadi model, dikirim zaman dulu ya. Iya, ya, Gila. ya itulah namanya perkembangan zaman ya. Nah, terus ya udah seiring berjalan waktu, akhirnya ya pernah jadi presenter, pernah jadi sampai sekarang juga ada pemain sinetron. Tapi yang paling booming sekitar tahun 1999. Waktu itu ada acara variety show di RCTI dibarengin sama Komeng. Nah, disitulah manusia itu mungkin ya, dunia ini baru ngeh ada namanya Tessa Kaunang itu Tessa Kaunang. di saat itulah gitu loh. Jadi selama ini mungkin ya kan namanya kan artis pasti banyak ya, Betul, tapi ya. kita pasti ada momennya bahwa kita itu dikenal orang banyak. Betul. Nah, itulah momennya. Yang gue lihat sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, semakin banyak kesempatan orang untuk menjadi public figure ya. Gue lihat ya, misalnya di media sosial, beda seperti zaman-zaman tahun 90-an, di mana itu betul-betul berjuang, casting dan sebagainya. Iya. Itu juga bisa membedakan. Mungkin di sekarang banyak artis yang dikenal, tapi ya saking banyaknya akhirnya ya udah nggak terlalu sampai gimana-gimana dibandingkan Iya. waktu zaman-zaman tahun 90-an ya. 80 90-an tuh sampai sekarang kayaknya abadi terus. Jadi dari masa ke masa orang bakalan ingat terus. Tapi yang menarik gini, Tes, dari nama-nama yang tadi lu bilang bisa dikatakan lu yang masih eksis sampai sekarang ya, benar-benar di dunia film dibandingkan yang lain. Pokoknya Apa kalau lu nggak yang jenuh apa gimana, Tes? ya kalau gue sih mikirnya gini, ini pekerjaan yang Tuhan kasih buat gue, gitu. Keahlian gue di sini gitu. Kalau mungkin gue suruh terjun ke dunia politik, gue mesti belajar lagi. Kayak gue mesti Emang lu terjun nggak ke pernah terjun dunia. di dunia politik? Ya, maksudnya kalaupun ada minat, gue harus belajar lagi dari Betul. nol, gitu loh. Kalau ini kan gue udah menguasai, gitu. Nah, selama Tuhan masih percayakan pekerjaan di sini, selama pekerjaan itu masih datang ke gue, nggak ada salahnya gue tetap jalanin. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya pokoknya kalau bidang lain mau jadi pebisnis, pengusaha, gue mesti belajar lagi. Dan gue nggak tahu apakah gue berhasil atau tidak, atau gue akan betah di situ atau enggak gitu. Masalahnya itu, tapi bisa belajar pasti bisa gitu. Lu bisa dikatakan bagi gue pribadi ya, salah satu perempuan tangguh lah ya. Strong, wanita ya. strong. Tangguh, strong seperti itu. Karena gue tahu lu single parent ya dengan Iya. dua anak yang sekarang sudah lumayan gede juga Iya. ya. Si yang pertama perempuan siapa? Namanya Lasya, Nah, itu. yang kedua Tafka. Iya. Gue terakhir lihat dia udah benar-benar gede, bahkan lebih tinggi dari lu. Udah, yang Iya. cewek udah lebih tinggi, yang cowok juga udah lebih tinggi. Luar biasa, Tes. Untuk single parent perempuan, lu benar-benar bisa menjalankan kedua peran itu dengan baik ya, sebagai seorang yang
mencari nafkah juga sebagai seorang ibu bagi 2 anak. Menurut gue itu luar biasa dan tentu itu menjadi inspirasi juga buat orang-orang yang menonton sekarang ya, bahwa mungkin sebagian orang gue ngeliat banyak tuh yang kejadian anaknya ditinggal lah, malah nggak diurus lah. Padahal lu mungkin dalam kondisi seperti ini orang nggak tahu ada hal-hal juga yang membuat lu mungkin harus berjuang. Tapi ya udah, lu tampilan di depan itu membuat aura positif juga dan semua orang akan melihat bahwa nah itu si Tessa bisa seperti itu dalam situasi di mana mungkin kita nggak pernah tahu. Orang kalau tampilan di depan semua happy, ketawa, ketiup, pikirnya oh nggak ada masalah, padahal mungkin ada banyak masalah kan. Dan gue yakin lu juga bisa melewati itu dengan baik. Oh iya pastilah, pasti setiap orang nggak mungkin mempunyai kehidupan yang mulus aja. Betul. Pasti ada masalah, cuman bagaimana kita merespon masalah itu sendiri gitu. Nah kalau kayak gua, nggak mungkin lah gue punya masalah terus gue umbar-umbar ke semua orang, ngapain. Pasti kan kita cuma ngobrol sama keluarga atau sahabat yang memang kita percaya untuk kita ajak ngomong kan gitu. Nah selama ini sih yang gue lakuin itu, dan akhirnya ya masalah gue bisa terselesaikan satu persatu tanpa harus orang lain ikut tahu. Betul. Gitu. Orang lain ikut sedihnya gue, ngapain. Yang penting orang lihat bahwa sampai detik ini gue sama anak-anak sehat, kami tetap bahagia, apapun yang anak-anak butuhkan sampai sekarang, sekolah semuanya masih tetap terpenuhi, yang kayak gitu-gitu aja sih. Gue salah satu orang yang mungkin dikatakan cukup tahu ya perjalanan hidup lu, tapi gue senang karena hari ini lu ada di sini. Kita sebagai teman, sebagai sahabat, gue pingin sih buat teman-teman juga yang menonton melihat seorang Tessa yang benar-benar memang orang ya itu strong, tadi gue bilang itu strong. Jadi gue jujur gue ngelihat lu itu hampir nggak pernah, bahkan di infotainment pun hampir nggak pernah muncul gosip-gosip yang aneh-aneh. Karena memang gue pengennya ya gitu ya, ngapain sih kita pakai gosip yang aneh-aneh gitu. Memang ya itulah lagi ya, maksudnya setelah tahun keberapa waktu itu ya akhirnya ada yang mau menaikkan popularitas dengan bikin sensasi, bikin gosip yang aneh-aneh apa segala macam. Kalau gue bukan di situ bidangnya. Sampai sekarang pun kayaknya memang zaman udah berubah gitu loh. Kayak zaman sekarang adalah kalau mau jadi artis itu harus yang punya banyak netizen gitu, ya kan? Harus banyak yang komenin, nah baru deh dia terkenal. Kalau gua kan bukan zamannya itu. Sorry, kena ya. Kalau gua kan bukan zamannya itu. Tante Tessa, gua zaman yang oh iya bener, tapi ini memang serius. Kalau misalnya gua ditanya gitu sama wartawan gitu, jadi gimana ya? Kayaknya kalau sekarang itu memang zamannya beda banget. Kalau zaman sekarang artis-artis itu mendengarkan kata-kata netizen. Hidupnya itu diatur sama netizen. Dia mau ke kanan, mau ke kiri, jadi nggak bebas. Nah kalau gue mah bebas. Gue maunya begini ya begini. Karena kita memang orang kolonial. Kita orang lama lah ya. Saya ini pemalu, pemain masa lalu. jadi ya pokoknya hidup kita begini. Kalau misalnya gue posting di IG, ada komen-komen ya kita tanggapi, tapi kan nggak yang kita ikutin gitu loh. Wah lu kok kayak sekarang ya, misalnya lu sekarang gendut, lu sekarang apa, yang urusan apa hidup gua kan gitu pastinya kan. Memang gitu loh. Kalau kita lihat public figure sekarang ya, kita bicara public figure karena bukan cuma artis, kadang orang bahkan profesinya jualan toko atau apapun sudah bisa jadi artis, followernya begitu banyak ya kan. Dan memang zaman membuka peluang bagi semua orang untuk bisa menjadi. Kita nggak tahu apa keahliannya, kita nggak tahu apa prestasinya, tapi selama dia banyak netizen, ikutlah terkenal, jadilah artis dia. Betul. Itulah kataku. Gue juga melihat situasi sekarang akhirnya sesuatu yang begitu mudah didapatkan membuat yang dulunya itu kita anggap sebuah yang eksklusif, jadi aja pelan-pelan jadi agak luntur ya. Tapi ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nolak, inilah zamannya gitu. Makanya kayak gue juga pasti ikutin zaman. Oh ya semua orang bikin vlog gitu ya, kita juga bikin gitu. Entahlah yang nonton berapa, yang follow berapa ya kita bikin ya kan, yang penting eksis gitu kan. Yang pasti yang muda-muda yang lebih eksis gitu kan. Cuman ya ya inilah perkembangan zaman, kita nggak bisa ngelarang, dan kita juga bisa lihat ya memang ada sisi positifnya juga memang pastinya untuk semua orang
dimana ternyata sebenarnya setiap orang punya kesempatan untuk berkreasi sendiri. Betul. Gitu. Setiap orang banyak yang berkreasi Dan sekarang. positif, ya? Mau masuk TikTok kah apa yang entah cuma ngasih kata motivasi seperti Gary Hukubun lah gitu kan. Iya jadi apapun bisa dilakukan gitu sama mereka, dan ternyata ya kembali lagi hasilnya itu adalah karena faktor keberuntungan. Betul. Faktor hoki, faktor laki. Entah ternyata kok bikinnya cuman begini doang, kayak mama-mama yang marah-marah itu yang apalah gitu ya, Tante Lala apa segala macam gitu. Marahin anaknya dengan begitu lucunya aja bisa naik. Betul, Ya kan? betul. Ya memang setiap orang punya faktor keberuntungan masing-masing. Betul. Zaman sekarang kan kita bisa lihat nih, piring jatuh, kepala kejeduk sama tembok, yang view bisa jutaan, ya kan? Iya. Kadang-kadang kita nggak pernah nyangka lah. Tapi ya itulah perkembangan zaman, Tes. Iya. Dan kita harus sadar bahwa kayak zaman-zaman kita ini zaman-zaman dimana kita udah bahkan punya adik-adik yang usianya sudah seperti zaman kita 20 tahun lalu. Iya. Jadi mau nggak mau, gue pengen tanya sama lo, Tes. Dalam usia sekarang, artinya ini usia antara dari muda ke dewasa ke agak ke tua lah kayak gitu sebenarnya. Apa plan lu ke depan? Misalnya akhirnya di dunia film udah mungkin sudah nggak terlalu berprospek lagi dan sebagainya. Oh ya, kalau gue sih pikirannya intinya kalau di dunia entertain selama masih ada yang mau mengajak kerja sama gue akan terus terima sampai umur berapa aja. Tapi kalaupun sudah tidak bisa terjun ke dunia entertain, intinya gue udah bisa settle hidupnya. Udah punya pasangan ya yang bisa membantu hidupku yang dari Tuhan. Tolong doakan semuanya, tolong tumpang tangan buat saya. Tumpang tangan, kaki semua kalau bisa. Dua-duanya. Ya, jadi intinya itu, dan bisa terus membahagiakan anak-anak, bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak. Pokoknya bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak dan generasi seterusnya lah gitu. Itu aja sih. Perkembangan zaman saat ini kan ada plus minus ya. Tentu kita lihat bahwa anak muda sekarang, misalnya kita lihat 20-30 tahun lalu, Tes, lihat orang joget di depan kamera dalam konteks bukan main film, kayaknya kan tabu dan aneh gitu kan. Tapi kalau sekarang itu, ya sorry to say, di media sosial tertentu itu bahkan sudah semi-semi ke porno, itu kayak sudah anggap biasa. Nah, ini adalah perkembangan zaman dari sebuah teknologi dan itu sangat mempengaruhi terutama dunia entertain. Gue pingin nanya nih, misalnya kayak lu kan punya 2 anak nih, ya kan? Dua-duanya tuh gue liat punya potensi supaya menjadi seorang artis juga, aktor, karena memang ganteng dan cantik. Gimana lu dalam konteks misalnya mereka punya tujuan yang sama, pengen punya cita-cita seperti kayak lu gitu, lu biarkan aja untuk mereka tetap menyerah itu, ataukah mungkin ada hal-hal khusus yang lu, atau lu jangan deh, lu jangan kayak gua deh, lu ambil profesi lain, dokter ke apa, kan orang tua kan kadang gitu. Makanya itu kan zaman dulu justru. Zaman dulu tuh kita keluar, orang tua tuh pengennya tuh anak jadi dokter. Wah, ya kan? Jadi apakah insinyur apa. Nah, kalau zaman sekarang pastinya kita membebaskan anak kita maunya jadi apa. Selama dia menyukai. Ya sampai detik ini pun gue belum tahu anak gue itu maunya jadi apa gitu. Awal-awal ya pernah lah mereka pengen jadi kayak entertain, kayak apalagi yang cewek gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu belum pasti gitu apa yang diinginkan. Kalau gue sih mikirnya intinya segala sesuatu yang mereka sukai itu pasti akan menghasilkan nantinya. Jadi apapun yang mereka mau nanti jadinya seperti apa, pasti akan gue support. Yang penting apapun yang mereka lakukan itu bisa bermanfaat buat dia dan orang banyak juga. Itu aja sih. Bijaksana juga. Iya dong, karena nggak bisa maksain zaman sekarang, Ger. Kasihan anak kita, apalagi anak lu kan masih kecil ya. Sekolah jangan suruh nilainya semuanya bagus. Kasihan anak kita. Anak kita. Anak gua malah sekolahnya agak malas, maunya nyanyi. Ya, bukan berarti sekolah nggak penting ya. Tapi sekolah Betul. Juga jangan jadi paksaan kita orang tua untuk membuat anak kita itu stres gitu loh. Jadi kalau kayak anak gue ya bersyukurnya puji Tuhan tuh nilainya bagus-bagus. Tapi itu bukan karena paksaan gitu, karena mereka juga yang terdorong, termotivasi untuk belajar gitu. Tapi ada bidang yang mungkin mereka lemah dan itu jangan dipaksa gitu. Karena kita pikir aja gitu, orang sekolah aja ini gurunya aja setiap mata pelajaran beda.
Masa anak kita suruh satu otak Betul. nguasain semua, kan kasihan. Itu aja sih pikirannya. Iya sih, kalau gue sepakat ya, sistem pendidikan itu sudah harus betul-betul berubah. Kalau kita lihat sekolah yang internasional itu kan mereka kan pantau tuh kira-kira anak ini yang kemampuannya di mana, Iya, gitu kan. itu aja yang dibina. Iya. Kalau zaman kita dulu, Jambi, zaman Bien, itu satu mata pelajaran nggak lulus, nggak ada kelas ya kan. Iya, makanya ya, Kasihan mungkin juga. yang penting rata-rata aja. Iya. Yang lemah itu mungkin yang penting rata-rata aja, tapi jangan dipaksakan harus bagus karena memang Betul. kemampuan tiap orang beda-beda sih, gitu aja. Betul. Makanya gue pikir ya lebih bagus kalau anak gue nanti mau jadi apa, pokoknya apapun selama itu positif kita support sebagai orang tua. Sepakat, gitu aja. sepakat. Kalau itu gue sepakat, gue ngerasa bahwa zaman sudah berubah Tes ya. Anak-anak gue juga berharap bukan cuma untuk anak gue apa anak Tessa, tapi semua anak-anak di luar sana juga kasihan. Kadang-kadang itu kita ngalamin gimana tekanan dari orang tua untuk sekolah. Nah, anak-anak kita harus kita kasih kebebasan untuk mereka memilih. Iya. Sekolah penting, tapi bukan berarti lantas semua pelajaran tuh harus ditampung dalam pikiran Iya, mereka. kasihan, Ah. kasihan. Anak gua kemarin misalnya ya tes pinginnya les musik, ya udah bawa les musik, rupanya yang gua berharap dia main piano, mainnya drum kan. Tapi gua mikir anak-anak itu jangan kita paksain. Iya. Apa yang dia inginkan kita kasih biar dia Iya. enjoy. Akhirnya dia setelah mulai pinter main, mulai coba-coba piano jadi senang juga kan. Iya. Nah, berarti dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sekolah itu satu hal yang memang harus kita lakukan, tapi bukan satu kewajiban untuk harus perfect dalam segala hal ya. Karena psikologi anak-anak itu penting. Apalagi zaman sekarang Tes dengan perkembangan transparansi teknologi seperti sekarang ya, kita nggak bisa membatasi anak usia 5 tahun aja Betul. pinter buka YouTube. Ya kan? Setahu gua sepanjang perjalanan hidup gua yang gua rasakan adalah sekolah penting untuk pelajaran kita supaya kita menjadi orang yang terpelajar. Tapi hobi lah yang menghasilkan uang. Tuh, hobi. Jadi kalian-kalian ya ini kan? punya hobi apa? Hobi makan bisa dijadiin duit, ya kan? Tapi nggak Tapi semua- kalau misalnya disuruh pelajaran itu yang akan jadi pelajaran di sekolah semuanya akan jadi uang, belum tentu. Itu dia. Betul. Memang hobi pasti menyenangkan, tapi tidak semua hobi juga bisa menghasilkan duit. Misalnya hobinya cuma tidur, misalnya duduk doang ya juga. Ya mak, itulah salahnya, salah pilih hobi berarti masa hobi tidur, kagak ada hobi hobi tidur. tidur. Iya, hobi itu kan sesuatu momen kita perlu istirahat. Betul. Jangan dijadiin hobi dong. Wah, orang gila itu namanya orang pengangguran Tapi biasanya. jangan begitu. salah, Tes. 2-30 tahun yang lalu, seorang sukses yang dianggap CEO itu berdiri dengan baju rapi ya, sambil ya berikan arahan buat anak buahnya, itu kelihatan sukses. Kalau sekarang kan cuma di depan komputer bikin aplikasi kayak miliarder dalam waktu Ya, cepat. tapi pula, itu kan? sesuatu yang disenangi pasti, Iya, diminati gitu. Hobi lah, bisa dibilang hobi atau apa? Ya sesuatu yang disenengin pastinya. Kalau enggak seneng di situ, nggak mungkin dia bisa terlalu dalam satu bidang itu gitu. Dan lu merasa bahwa acting adalah hobi dan lu senangi ya, makanya Ya, sekarang lu menikmati. Maksudnya di dunia entertain Iya. ini adalah salah satu hobi gua gitu. Iya. Seneng dengan kegiatan yang ada di dunia entertain, makanya bisa tetap eksis di dunia ini Betul. sampai sekarang. Kalau Sampai nggak sekarang. suka pasti kan nggak Betul. mungkin bisa selama ini. Berapa tahun Gary? 30 tahun. Jadi catat lagi ya. Tessa Kaundang adalah seorang yang sudah matang dalam bidang. Matang ya, tolong Matang. di garis bawahi Kita matang. ganti matang ya, karena kebetulan juga yang menonton banyak yang belum matang, jadi tentu kita harus mematangkan. Matang udah mau sampai jatuh dari pohon. Makanya sengaja memang gue undang seorang Tessa Kaundang karena gue berharap yang menonton video ini pun menjadi matang seperti narasumber. Anyway, Tess, gue pengen nanya nih, Tess, kalau misalnya suatu saat ada kans lo untuk masuk ke dunia politik, apakah lo berpikir untuk mengambil langkah itu ataukah tetap lo konsisten dengan kondisi yang sekarang? Kalau memang ada kesempatan, tidak ada salahnya dicoba. Betul. Ya, segala sesuatu itu kan bagus gitu. Selama itu positif, kita pasti pengen coba. Iya. Nah, nanti sampai sejauh mana kemampuan gue nanti akan diukur
sambil berjalan biasanya Gitu ya. gitu. Ya kalau ada kesempatan pasti maulah dicoba gitu. Kemarin kan udah sempet nyoba. Udah pernah ya nyalek kan udah pernah, tapi belum sampai berhasil masuk ke dunia politiknya gitu. Karena sebetulnya itu adalah sebuah panggilan juga ya Tes ya. Karena kita berpolitik kan dasarnya kita adalah bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Tapi sebetulnya nggak harus politik kok. Energi Kata juga sudah berikan manfaat. Iya. Katanya, salah satunya acara-acara begini kan. Nah, ini juga ya makanya sekarang ini memang udah zamannya makin modern, makin gampang. Dengan kita cari channel di YouTube aja kita udah dapetin banyak informasi gitu. Ya macam-macam lah orang sekarang nih. Kalau zaman dulu kan dengan kekuatan hempong jadul gitu kan. Iya ya. Itu kan sekarang nggak perlu jadul. Mau nggak mau memang kita dituntut untuk berubah ya. Iya, Jadi pasti. perubahan yang menjadi tuntutan kita saat ini sebetulnya sudah ditunjukkan pada waktu zaman dulu loh Tes. Lu ingat Power Rangers? Kalau nggak berubah nggak pernah menang kan? Jadi kita harus berubah. Makanya gue yakin bahwa perubahan zaman tetap berubah, tapi ya kita yang matang-matang ini tetap juga matang dalam pohon, jangan pernah jatuh-jatuh ya. Iya. Seperti itu. Jadi intinya Tes, sekali lagi thank you ya, lu udah datang. Sama-sama. Gue memang sama seorang Tessa Kaunang ini nggak bisa ngomong serius. Kenapa? Karena gue kenal banget sama dia dan udah. Tapi ini sebuah podcast yang menuntut kita untuk memberikan sesuatu yang sifatnya sharing motivasi atau hal-hal yang menjadi perjalanan hidup kita yang bisa menjadi inspirasi ya. Jadi mau nggak mau gue mesti berakting yang agak serius juga untuk seorang Tessa Kaunang gitu kan. Serius emang tadi? Tapi nggak kata serius juga. Anyway, tapi thank you ya, Des. Sama-sama. Kita sukses terus. Biarpun cuma 30 menit, bagi gua itu sudah sangat useful ya, manfaat buat banyak orang. Karena gua percaya banyak orang yang bikin podcast dan banyak pula yang berbicara tentang motivasi. Tapi gua pingin untold stories narasumber gua tuh betul-betul bisa memberikan sesuatu yang beda dalam konteks memotivasi orang juga gitu. Seperti narasumber sebelumnya, harapan gua bahwa seorang sosok Tessa Kaunang ini bukan hanya dikenal sebagai seorang artis ataupun seorang pemain film, tapi juga bisa memberikan banyak motivasi, banyak hal-hal lewat kisah-kisah, cerita yang tadi disampaikan. Walaupun cuma 30 menit, saya yakin bahwa itu sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi Tess, bermanfaat. Thank you. Saya senang sudah datang di sini. Kayaknya tukang banget. Tahu, yang penting habis ini pulang beli nasi goreng ya. Oke. Nasi ini, thank nasi you. box. Sama-sama. Thank you ya, Tess sudah Iya. mampir. Dan sebagai penutup ya, seperti biasa sebagai penutup, apa yang jadi cerita Tessa tadi, saya mengambil sebuah kesimpulan, quote lah kayak gitu. Bahwa dalam sebuah tujuan atau sesuatu yang ingin Anda bikin, buatlah itu dengan serius dan usahakan itu hobi, maka Anda akan enjoy dengan itu. Saya Giri Kebun, semoga bermanfaat.